Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh. Tiap orang merindukan sukses. Kalau dia seorang pedagang, dia ingin jadi pedagang yang sukses. Memang ukuran sukses buat banyak orang berbeda-beda. Ada yang berkata bahwa sukses itu asal saya nggak punya utang aja udah baik. Sebagian berkata, aduh, saya harus punya usaha yang besar, saya harus punya kios yang besar, dagang yang besar, baru saya katakan bahwa saya sukses. Dan begitu juga orang membangun keluarga. Orang membangun keluarga yang diharapkan adalah sukses. Sebagian berkata sukses itu berarti punya rumah mewah, sukses itu berarti anak-anak saya dapat saya sekolahkan di luar negeri, mereka dapat menjadi orang-orang yang hebat. Tapi sebagian berkata sukses itu, pendeta, asal suami istri damai, saling mengasihi, mau saling memahami satu sama lainnya, mau saling mengerti, mau saling menopang satu sama lainnya, dan orang tua dan anak manis, damai. Cukup itu aja lah, pendeta. Itu pun juga sudah sukses gitu. Nah, jadi apapun yang orang kerjakan, misalnya anak-anak muda lalu mulai membangun karirnya atau mulai terlibat di olahraga, voli, basket, renang, atau apapun yang dia terlibat di dalamnya. Nah, kita sedang membahas tentang 7 pilar sukses. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ibaratkan sukses itu sebagai sebuah bangunan, maka dasarnya Tuhan mau kita sukses. Dasarnya kita rindu sukses. Tetapi seringkali bangunan ini tidak bisa dibangun. Kenapa? Fondasinya ada, fondasinya kuat. Loh, Allah kok yang menghendaki sukses, kita kok sebagai pelakunya menghendaki sukses, tapi pilar-pilarnya seringkali tidak dibangun. Kita mau sukses tapi karakter kita nggak karu-karuan. Kita mau sukses tapi sifat kita jelek sekali. Kita mau sukses tapi mulut kita kasar sekali. Kita mau sukses tetapi nyali kita kecil sekali. Kita jadi penakut ngadapin masalah. Kita mau sukses tapi dasarnya malesnya nggak karu-karuan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa sukses? Jangan bilang, wah, setan menyerang keluarga kami, wah, setan menyerang ekonomi kami, setan menyerang masa muda kami. Engkau yang seringkali tidak membangun pilar sukses itu. Engkau yang seringkali terlalu malas itu. Engkau yang seringkali punya sifat yang gak benar itu. Engkau yang seringkali orangnya egois itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kau bisa bicara sukses kalau pilarnya saja tidak dibangun? Betul, fondasinya sudah di situ, tapi pilarnya mesti dibangun untuk meraih sukses. Nah, saya pelajari Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Dia bicara tentang pengampunan dosa, dia bicara tentang hidup diberkati, tapi dia juga bicara bagaimana hidup Kristen merajut sukses untuk merebut kemenangan itu. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Kalau saudara mau ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu, sehingga sama-sama kita belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin saudara-saudara ingin mengambil catatan alat tulis saudara, saya beri kesempatan untuk itu, sehingga sama-sama kita mencatat hal-hal yang penting, dan pada saat kita membutuhkannya, kita dapat pelajari lagi dan membangunkan iman kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari 7 ayat sederhana ini kita bisa melihat Paulus di akhir suratnya kepada jemaat di Tesalonika ini, dia mau mengingatkan, ini loh, dari segala sesuatu yang sudah aku sampaikan kepadamu, itu adalah dasarnya. Karena dari mulanya Allah sudah menebus kita, Allah sudah mengampuni segala dosa kita kalau kita mau bertobat. Allah rancangan perkara-perkara besar, tapi ini pilarnya untuk kau membangun sukses itu. Apa 7 pilar sukses di sini? Yang pertama, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-16 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Artinya bagaimana kita membangun sukses? Yang pertama, hidup kita harus selalu penuh sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang selalu bersukacita adalah orang-orang yang mudah melihat jalan keluar. Orang-orang yang selalu bersukacita, orang-orang yang bisa diterima dimanapun dia ada. Orang-orang yang selalu bersukacita adalah orang-orang yang disukai apapun yang dia kerjakan. Karena dengan sukacitanya itu akan
akan menarik orang lain. Tetapi kalau hidup kita selalu penuh marah, hidup kita selalu penuh emosi, hidup kita egois, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh pintar, saudara boleh kaya, tapi kalau saudara pemarah, saudara egois, saudara mau menang sendiri, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara jauh dari sukses. Yang kedua saya pelajari, coba lihat ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya, apa pilar yang kedua? Jadi pilar yang pertama, hidup dengan hati yang penuh sukacita. Pilar yang kedua yaitu selalu melibatkan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan dalam kegiatannya. Dia mendidik anak, dia libatkan Tuhan. Dia bangun pagi, dia mulai dengan Tuhan. Dalam hatinya selalu, Tuhan, bagaimana hidup saya jadi berkat, Tuhan, bagaimana hidup saya memberkati, bagaimana lewat hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Dia mau ambil keputusan-keputusan yang penting, dia tunda dulu 1-2 menit untuk berkata, Tuhan, saya harus mengambil keputusan, tuntun saya. Apapun yang dari Tuhan akan terjadi, apapun yang tidak dari Tuhan tidak akan pernah terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam kesehariannya adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang sukses. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa pilar sukses? Yang pertama, hidup dengan hati yang penuh sukacita. Yang kedua, selalu libatkan Tuhan dalam keseharian dan kegiatan kita. Yang ketiga ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pilar yang ketiga yaitu jangan bersungut-sungut. Alkitab bilang apa? Mengucap syukurlah. Jangan bersungut-sungut. Jangan lihat apapun. Begini. Orang-orang yang bersungut-sungut ujung-ujungnya sering menuntut. Banyak suami cuma menuntut istrinya, bersungut-sungut tentang istrinya. Banyak istri selalu bersungut-sungut tentang suaminya, menuntut suaminya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hanya ketawaran demi ketawaran. Ada banyak hamba-hamba Tuhan hanya menuntut orang-orang di sekitarnya. Sementara ada banyak orang-orang di sekitar hamba Tuhan yang menuntut. Akhirnya yang timbul adalah kecewa. Yang timbul adalah kelemahan, yang timbul adalah Tuhan kok berat sekali ya. Tapi kalau kita mulai mengucap syukur, Tuhan, lewat semua ini aku tahu ada rencana Tuhan yang baik, Tuhan, aku tahu ada maksud Tuhan yang baik, maka saya percaya segala yang Tuhan rencanakan boleh terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, apa pilar sukses itu? Coba lihat ayat 19, dikatakan janganlah padamkan roh. Berarti yang keempat, apa pilar sukses yang keempat? Yaitu kita harus membiarkan Roh Kudus bernyala dalam hati kita. Apa artinya padam? Padam lawan katanya adalah nyala. Jadi jangan padamkan roh. Artinya roh kita harus menyala-nyala, harus terus ada semangat, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Orang-orang seperti ini yang meraih sukses karena rohnya adalah roh yang excellent, rohnya adalah roh baik, rohnya adalah roh yang kuat, rohnya adalah roh yang bersemangat. Tuhan mencari orang seperti ini. Waktu dia menghadapi pintu yang tertutup, yang ada timbul dalam pikirannya, kenapa pintu ini tertutup? Bagaimana pintu ini dapat terbuka? Dan dia tahu Tuhan akan membelanya. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang gampang putus asa, orang-orang yang padam rohnya, lihat pintu tertutup, dia menyerah, bersungut-sungut dan mulai berkata, Tuhan, kenapa engkau biarkan pintu ini tertutup? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah pintu itu tertutup ataukah pintu itu terbuka? Rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Yang kelima, apa pilar sukses yang kelima? Coba selalu lihat ayat yang ke-20, dikatakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Berarti yang kelima, pilar sukses itu percaya dengan nubuatan. Apa artinya nubuatan? Nubuatan itu jangan selalu pikir nubuatan itu ramalan tentang hari depan. No. Nubuatan itu pesan Tuhan buat hidup seseorang. Dan pesan Tuhan di sini yaitu untuk mengingatkan, untuk menguatkan, dan memberitahukan. Jadi nubuat itu selalu pesannya dia mengingatkan, dia menguatkan, dan dia memberitahukan. Jadi saudaraku, biar kalau kita diingatkan, kita tetap jalan dalam firman Tuhan, kita dikuatkan untuk setia, dan kita diberitahukan supaya apa? Supaya jalan kita tetap di jalan Tuhan. Haleluya. Pilar yang keenam, coba lihat ayat yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya pilar yang keenam itu sukses. Jangan mudah diperdaya. Jangan mudah diperdaya, jangan mudah ditipu. Makanya Alkitab bilang kerajinan tanpa pengetahuan itu pun tidak baik. Artinya boleh saja kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita nggak punya kepekaan roh untuk menguji segala sesuatu, kita mudah diperdaya. Jadi kita mudah terombang-ambing, kita mudah terpengaruh.
terpengaruh. Tapi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya prinsip. Tuhan menuntun saya, itu yang tetap saya jalani. Yang ketujuh, pilar sukses yang ketujuh, lihat ayat yang ke-22. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Artinya hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang untuk sementara kelihatannya sukses, tetapi ujung selanjutnya penuh dengan air mata dan kekecewaan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mulainya mungkin kelihatan berat. Alkitab berkata dia menabur dengan air mata, tetapi Alkitab berkata dia akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. 7 pilar sukses ini sudah simpan dalam hati saudara. Kerjakan dalam langkah kehidupan saudara, dan engkau tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor tetapi senantiasa menjadi kepala. Haleluya. Untuk pendengar sekalian, saya mau berdoa untuk setiap saudara. Saudara pendengar yang ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang rumah tangganya sedang goncang, mereka yang sedang rindu sukses, mereka yang sedang di lembah kekelaman dan kegagalan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mulai menjamah, bangkitkan iman mereka, bawa mereka melihat kemenangan dan mujizat yang Bapak sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus sumber kekuatan kita, gunung batu yang teguh yang memberikan kepastian buat kita.